Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau. Pada video kali ini mengisahkan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan. Sebelum lanjut menonton videonya, alangkah baiknya bila sahabat semua memencet tombol subscribe dan like di bawah ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur yang berkuasa pada abad ke-11. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Airlangga pada 1019, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur Kerajaan Medang. Ibu kota kerajaannya terletak di Kahuripan, dekat lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo. Kerajaan ini berumur sangat pendek dan Prabu Airlangga menjadi satu-satunya raja yang pernah berkuasa. Kendati demikian, Kerajaan Kahuripan tidak runtuh karena serangan musuh. Pada 1045, Prabu Airlangga memutuskan turun tahta dan membagi kerajaannya untuk kedua putranya. Sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan dapat ditelusuri dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang. Pada 1016, ibu kota Kerajaan Medang yang terletak di Watan, sekitar Madiun sekarang, diserang oleh Raja Wurawari dari Elwaram, sekutu Kerajaan Sriwijaya. Kala itu, kerajaan diperintah oleh Raja Dharmawangsa Teguh, yang berkuasa antara 985–1017 Masehi. Akibat serangan tersebut, banyak pembesar Kerajaan Medang tewas dalam pertempuran, termasuk Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga, yang merupakan keponakan sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh, berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan. Bersama abdinya yang sangat setia bernama Narotama, ia kemudian tinggal di hutan dan berteman dengan para pertapa. 3 tahun berselang, pendeta Siwa, Buddha, dan Mahabrahmana datang untuk memintanya melanjutkan kerajaan Medang. Setelah dinobatkan menjadi raja, Airlangga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Karena kerajaan Medang telah hancur, ia membangun kerajaan baru di Watan Mas. Barulah pada 1032, Raja Airlangga memindahkan ibu kotanya ke Kahuripan setelah diserang musuh. Perkembangan Kerajaan Kahuripan. Kondisi pemerintahan pada masa Airlangga menjadi raja dapat diketahui dari sumber sejarah Kerajaan Kahuripan yang berupa prasasti. Pada awal berdirinya kerajaan, wilayah kekuasaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Oleh karena itu, sebagian besar masa pemerintahan Raja Airlangga dipenuhi dengan peperangan untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Dari prasasti Pucangan, dapat diketahui bahwa antara tahun 1029 sampai tahun 1037 Raja Airlangga menyerang semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya Kerajaan Medang bersama Raja Wurawari. Setelah semua musuh dapat ditaklukkan, sang raja memusatkan perhatiannya untuk membangun kerajaan. Kemajuan pada masa pemerintahannya dapat dilihat dari pesatnya pembangunan, termasuk pembangunan bendungan, pelabuhan, dan jalan. Raja Airlangga juga meringankan beban pajak rakyatnya yang sering terkena musibah. Selain itu, pada masa pemerintahan Raja Airlangga terdapat seorang pujangga ulung bernama Empu Kanwa, yang terkenal dengan karyanya berjudul Kitab Arjuna Wiwaha. Akhir kekuasaan Kerajaan Kahuripan. Disebutkan dalam prasasti Pamuatan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha Kediri. Di saat yang sama, ia tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena putrinya, Sangramawijaya Tunggadewi, yang seharusnya mewarisi tahta justru memilih untuk menjadi pertapa. Hal ini kemudian menimbulkan perebutan tahta di antara kedua putranya. Pada 1045, Raja Airlangga memutuskan membagi kerajaan untuk kedua putranya, Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini menandai akhir dari pemerintahan Kerajaan Kahuripan. Setelah turun tahta, Airlangga memilih untuk menjadi pertapa hingga akhir hayatnya pada 1049. Dengan begitu, Airlangga menjadi pendiri sekaligus satu-satunya Raja Kerajaan Kahuripan. Peninggalan Kerajaan Kahuripan. Candi Belahan, Candi Semar Jalatunda, Prasasti Kamalknyan,
Prasasti Pucangan, Prasasti Pamuatan, Prasasti Cane, Prasasti Baru, Prasasti Terep, Kitab Arjuna Wiwaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.